Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita datang dalam persekutuan doa hari Rabu malam hari ini. Kita yakin dan percaya waktu yang terbaik yang Tuhan beri buat kita pada malam hari ini. Yuk saja kita semua untuk datang sama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan, bersama rekan-rekan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh jamah setiap kami, agar kami Tuhan boleh mendapatkan Tuhan berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan melalui persekutuan doa malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehatikan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, untuk kami boleh Tuhan datang dalam Tuhan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Saya percaya pada malam hari ini ada sukacita yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Walaupun malam hari ini kita bersekutu hanya lewat online, namun sukacita dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah berkurang.
Karena Allah senantiasa ada bersama dengan kita, Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah berdoa dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak terlepas daripada memiliki senantiasa kehidupan doa yang harus kita lakukan dari hari ke hari atau setiap hari. Kehidupan doa itu senantiasa mewarnai dalam kehidupan kita. Dikala kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah berdoa atau berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kapan saja kita berdoa atau pada saat apa kita berdoa, ya, atau dalam kondisi apa kita senantiasa berdoa. Di dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Karena ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, pada saat kapan kita berdoa kepada Tuhan? Di dalam ayat ini dikatakan pada saat waktu kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami penderitaan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Karenanya Tuhan yang bisa menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada dalam satu kondisi mengalami penderitaan, mengalami pergumulan? Firman Tuhan katakan tadi bahwa kita, ya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa.
Kita tidak bisa menghadapi tantangan pergumulan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan yang daripada Allah. Karena itu firman Tuhan katakan, pada waktu kita menderita, apa yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan daripadanya. Yang kedua, kalau kita melihat juga di dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, bukannya pada saat menderita, tetapi juga pada saat kita mengalami sakit penyakit. Ya, mungkin sakit penyakit yang diderita kita adalah penyakit yang cukup berat. Tetapi firman Tuhan berkata, baiklah orang yang sakit berdoa kepada Tuhan atau didoakan oleh para penatua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyembuhkan kita. Oleh karena itu, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita mengalami penderitaan, masalah-masalah yang lain, tetapi juga firman Tuhan berkata, pada saat kita sakit, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, atau bersama-sama seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita mau membagikan beban, pergumulan, masalah yang kita hadapi kepada saudara-saudara kita seiman, sehingga mereka juga berdoa untuk kita, dan percayalah, maka kita akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita juga harus berdoa dengan iman kepada Tuhan. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, di dalam menghadapi sesuatu kita berdoa, tapi berdoa dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah meremehkan doa, jangan pernah mengabaikan doa, karena firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Contoh doa yang dinaikkan di hadapan Allah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu contoh bagi kita semua. Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa dia memohon supaya pada saat itu supaya tidak turun hujan, dan itu terjadi. Lalu kemudian dia berdoa lagi supaya hujan turun ke atas bumi, dan itu pun juga terjadi. Karena apa? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Hal yang sama juga senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dikala kita menderita. Mari kita berdoa dikala kita mengalami pergumulan sakit penyakit. Dan berdoa dengan penuh keyakinan
bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, sebagaimana judul firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita senantiasa berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 katakan, tetaplah berdoa. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar pertolongannya senantiasa nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku, biar malam hari ini kita mau senantiasa mengambil kesempatan dalam persekutuan doa yang ada, maupun juga doa-doa pribadi di rumah masing-masing. Kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa mengalami mukjizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita senantiasa. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap berdoa, senantiasa berdoa dan berdoa. Dikala kami dalam penderitaan, kami boleh berdoa kepada Tuhan. Dikala kami mengalami sakit penyakit, kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Kami berdoa dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa tetap berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk selalu berdoa, nggak jemu-jemunya, karena kita percaya dalam doa ada kuasa yang bekerja dengan luar biasa. Tiba waktunya kita juga untuk bersyafaat. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah sungguh-sungguh berdoa ya. Buat yang pertama kita berdoa terus buat bangsa dan negara kita Indonesia, biar sungguh kita terus percaya ada pemulihan di bangsa dan negara Indonesia. Tuhan campur tangan dalam segala hal, buat pemerintahan, buat orang-orang yang Tuhan telah tetapkan di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat marifat untuk boleh segera memulihkan bangsa ini dari wabah corona. Juga vaksin yang sudah direncanakan, diprogramkan boleh berhasil dengan baik. Yang kedua, kita juga berdoa buat kota Bandung Raya. Kita berdoa buat keamanan, buat kesejahteraan, buat pemulihan kota, biar sungguh Tuhan berdaulat penuh atas kota kita. Yang ketiga, kita juga berdoa buat gereja kita, GB Paturini Jemaat Suryani, buat pemimpin kita, Bapak Gembala, staf Gembala, koordinator, juga pelayan-pelayan Tuhan. Kita bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita, offline maupun online, kita bawa semuanya dalam doa-doa kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Yang keempat, kita juga berdoa buat jemaat Tuhan, berdoa buat mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, berdoa buat usaha, buat pekerjaan, juga berdoa buat keluarga-keluarga. Kita bawa semuanya. Mari saja kita semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan mendengar seruan doa kita malam hari ini. Mari kita berdoa.
kasih kita sudah berdoa malam hari ini. Kita yakin dan percaya yang kita lakukan malam ini tidak sia-sia. Tuhan tahu segenap hati kita, Dia menyelidiki hati kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan di atas semuanya itu kita mau mengucap syukur buat apa yang Tuhan telah lakukan buat kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam persekutuan doa online malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh, oh Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan terus ajarkan kami agar kami selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan, karenanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa online malam hari ini. Engkau tahu setiap keberadaan mereka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan Tuhan, ada mukjizat, ada jalan keluar, ada kemenangan yang daripada Allah menyertai dan dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi setiap umat Tuhan yang ada di GBI Suryani. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami akan, oh Tuhan, mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.